Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam dalam kitab Gharibul Hadis menyatakan bahwasanya Bani Israel dulu mendapati bahwa Muhammad itu telah diberikan ciri-ciri dan tanda-tandanya, mereka sudah kenal. Dan dikabarkan di dalam riwayat-riwayat Taurat, kemudian syarah-syarahnya yang mereka terima dari para ulama rabi-rabi Yahudi yang terdahulu, bahwasanya Nabi akhir zaman itu yang dijelaskan dirinci ciri-ciri dan sifatnya dalam Taurat mereka itu akan keluar lahir dari kabilah Arab, dari kampung Arab, ya, dari kampung-kampung Arab. Maka mereka apa? Mereka cari itu jejaknya, mereka telusuri sampai mereka mendapati satu tanah, satu wilayah yang namanya Yathrib. Itu dianggap mereka yang paling cocok dengan kabar yang ada dalam Taurat, bahwa di daerah Yathrib, daerah yang banyak kebunnya, subur tanahnya, disitulah akan ada Nabi akhir zaman. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal hakimul alim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una birahmatika ya arhamar rahimin. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam, tahiyatan min 'indillahi mubarakatan thayyibah, wa hiya tahiyyatus salam. Fassalamu alaikum warahmatuhu wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita dapat meluangkan waktu dan memberikan waktu yang terbaik yang kita miliki untuk sama-sama kita hadir di majelis ilmu di taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Menuntut ilmu, mempelajari agama Allah, mempelajari Al-Quran dan sirah Nabi kita Muhammad SAW, harus kita berikan waktu yang terbaik. Ibarat kata, kalau istilah program televisi itu namanya prime time. Prime time itu waktu yang paling mahal. Iklannya juga rata-rata produk yang mahal-mahal. Ya, bukan produk yang ecek-ecek kayak iklan program jam 9 pagi itu. Jam 10 sampai jam 11 malam. Ya, tapi prime time ini waktu terbaik kita gunakan sebaik-baiknya untuk meningkatkan ilmu, bukan hanya untuk menambah wawasan, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bersyukur alhamdulillah, kajian Ahad pagi di Masjid At-Tanwir ini semakin waktu semakin bertambah jamaahnya, dan mudah-mudahan terus banyak jamaahnya, terutama buat PRM, PCM, dan PDM yang minggu ini tidak ada pengajian rutin bulanannya. Mudah-mudahan bisa semua pada datang kemari, insya Allah. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersalawat salam untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kajian kita pada pagi hari ini di awal Ahad di bulan Rajab
Tahun berapa? 1400? Hah? 445, bukan 46. Oh belum, kirain 1445 Hijriah dari hijrahnya Nabi kita Muhammad SAW. Kita akan membahas tentang Yahudi di Madinah pada era Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena peristiwa hijrah Nabi ke Madinah itu tidak lepas dari konteks salah satu perjuangan Rasulullah SAW menegakkan Islam di Madinah. Itu sering dikutip, sering ditulis oleh para ahli sejarah, bahkan para ahli tafsir di dalam kitab-kitab sirah, di dalam kitab tafsir, bahkan kitab-kitab hadis sangat terkenal bahwa hijrahnya Nabi SAW dari Makkah ke Madinah itu dalam rangka membangun daulah Islamiyah, negara Islam yang menjamin kebebasan beribadah, bertauhid kepada Allah, di mana sebelumnya di Mekah nggak bebas orang Islam itu menjalankan ibadahnya, tidak bebas mereka menegakkan agamanya. Maka Nabi diperintahkan oleh Allah untuk hijrah ke Madinah yang namanya sebelumnya adalah Yathrib. Nah, Yathrib ini atau Al-Madinah Al-Munawwarah setelah kedatangan Rasulullah, ya, qadarullah Allah perintahkan Nabi hijrah ke Madinah itu erat kaitannya dengan eksistensi Bani Israel atau bangsa Yahudi yang ada di Madinah. Kadang-kadang ada yang bertanya, Pak Ustadz, kenapa kok di Madinah atau Yathrib itu ada komunitas Yahudi, bahkan lumayan besar? Yahudi yang ada di Madinah itu lumayan besar. Ada di beberapa titik. Kan bukannya Yahudi itu dulu adanya di mana? Di Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu di mana? Palestina. Kemudian adanya di sekitar Baitul Maqdis di negeri Syam. Kemudian pernah mereka hijrah berabad-abad lamanya di zaman Nabi Yusuf, ya. Itu ke Mesir. Karena saudaranya Nabi Yusuf, ya, 10 orang dari lain emak, ya, itu kan mengusir dalam tanda petik secara paksa atau halus supaya Yusuf ini keluar dari Baitul Maqdis. Karena mereka iri, mereka cemburu melihat Nabi Yusuf ini begitu disayang dan diistimewakan oleh ayahnya mereka, yaitu namanya Yakub, Nabi Yakub. Nabi Yakub ini gelarnya Israel. Israel itu artinya hamba pilihan Allah. Kalau bahasa Arabnya kita, bahasa kitanya Abdullah. Kalau orang Betawi bilang Cang Dulo atau Bang Dulo, ya. Itu hamba pilihan Allah, itu gelar nama Israel untuk siapa? Nabi Yakub. Maka seluruh anak cucu keturunan Nabi Yakub, mulai dari Yusuf, Bunyamin, sama saudara-saudaranya ke bawah, itu namanya Bani Israel. Apa namanya? Bani Israel. Kalau bapaknya Yakub, Ishak, Nabiullah Ishak, kemudian kakeknya yaitu Nabi Ibrahim, itu bukan disebut Bani Israel. Nah, Bani Israel baru adanya setelah Nabi Yakub. Jangan salah, ya. Maka bapak sama kakeknya Nabi Yakub itu tidak disebut Bani Israel. Makanya di dalam Al-Quran Allah mengatakan apa? Maka na Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Ibrahim itu bukan orang Yahudi. Oh, Yahudinya baru datang kapan? Tidak beragama Yahudi, bukan etnis Israel, bukan pula beragama Nasrani.
Tapi Nabi Ibrahim itu adalah hanifan, orang yang lurus, musliman, orang yang berserah diri kepada Allah, dan dia tidak melakukan aktivitas atau perbuatan syirik kepada Allah. Bahkan semua nabi Bani Israel itu agamanya Islam. Wa nahnu lahu muslimun. Innad dina indallahil Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sungguhnya agama satu-satunya di sisi Allah yang diridhoi itu hanya satu, yaitu Islam. Agamanya semua nabi dan rasul, termasuk Ibrahim, Ishak, Yakub, Yusuf, terus ke bawah sampai Nabi Musa, kemudian Daud, Sulaiman, ya, Ilyasa, kemudian Zakaria, Yahya, Isa, itu semuanya nabi yang beragama Islam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adik-adik yang di belakang tolong ya dijagain sama emaknya. Jangan pada berisik. Nah, Nabi SAW diperintahkan oleh Allah hijrah dari Mekah ke Madinah. Sementara di Madinah itu ada dua suku Arab yang besar, yaitu Aus dan Khazraj. Selain suku-suku Bani Israel atau Yahudi yang ada di Madinah, mereka punya 3 suku besar. Yang pertama adalah Bani Qainuqa, yang kedua Bani Nadir, yang ketiga Bani Quraisyah. Pertanyaannya, kok bisa ada orang Yahudi di Arab sih? Kan Arab sama Yahudi walaupun sama-sama keturunan Nabi Ibrahim, maka disebutkan dengan rumpun bangsa Semitik. Sekarang kan ada istilah politik ya, politis, bahwa anti Yahudi berarti anti Semitik, anti Israel, anti Semitik. Padahal Semitik itu termasuk bangsa Arab. Ya, nggak mungkin bangsa Arab, orang-orang Arab, orang-orang Islam yang berbangsa Arab kemudian dia anti terhadap bangsanya sendiri. Yang benar adalah anti penjajahan, gitu. Karena Israel ini bangsa penjajah sekarang di era modern. Ya. Ternyata walhasil ada, setelah kita telusuri riwayat dari kitab-kitab sirah dan tarikh, menyatakan bahwa salah satu penyebab kenapa banyak komunitas Yahudi di masa Rasulullah hidup, bahkan sebelumnya itu mereka sudah ada banyak berkumpul di Madinah, Yathrib. Ternyata mereka memang sengaja datang ke tempat itu, gurun tandus yang tandus, yang panas ya. Mereka kan biasanya hidupnya di mana? Daerah yang subur. Karena Yahudi ini selalu kalau milih tempat untuk tinggal itu pengennya yang enak-enak, yang subur-subur ya. Palestina subur, Mesir, delta Sungai Nil itu semua subur. Kemudian mereka pergi ke Irak, subur, lembah Sungai Efrat dan Tigris. Kemudian kok datang ke Madinah, ada apa gerangan? Nah, menurut ahli sirah dan tarikh, kurang lebih ada 2 penyebab yang menyebabkan mereka itu bermigrasi dari berbagai daerah ya, di peradaban dunia yang utama pada waktu itu, apakah di Irak, apakah di Mesir, apakah di Palestina. Kemudian sebagian besar mereka berhijrah, bermigrasi menjadi komunitas, membentuk komunitas Yahudi ada di Yathrib. Itu disebutkan di dalam kitab Gharibul Hadis karangan Abu Ubaid Al-Qasim Ibnu Salam. Ya. Dia mengutip dari
seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berasal dari bangsa Yahudi. Jadi sahabat Nabi itu ada sebagian kecil mereka asalnya dari Yahudi yang kemudian masuk Islam, jadi mu'allaf. Ya. Yaitu namanya Zaid bin Sa'nah. Ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya Al-Isti'ab, ya, bahwa diriwayatkan dari Abdullah ibnu Salam. Abdullah bin Salam itu siapa? Orang Yahudi juga. Bahkan dia aslinya adalah rabi. Kalau bahasa Inggrisnya penuturannya itu rabai. Rabi Yahudi, intelektual ulamanya Yahudi yang kemudian masuk Islam. Dan dia orang yang pertama meriwayatkan pidato Nabi Muhammad ketika datang hijrah ke Madinah. Jadi Nabi hijrah masuk Madinah, ya, kata riwayatnya kan ada Tola al-Badru tuh. Ya, tapi itu diperselisihkan ulama apakah betul ada nyanyian itu atau tidak. Ya, sehingga kalau ada tradisi ulama datang Tola al-Badru, ya, Ustadz datang Tola al-Badru kan gitu ya. Ya, itu ada beberapa versi lah, kita nggak bahas itu ya. Tapi kalau Anda pernah mendengar ada satu hadis Nabi menyampaikan pesan pertama ketika sampai di Madinah, ini pidato politiknya Rasulullah yang pertama di Madinah, itu yang meriwayatkan itu Yahudi yang waktu itu dia belum masuk Islam. Tapi dia sudah mendengar kabar tentang Muhammad SAW dan pengen tahu wajahnya Rasulullah. Karena dia sudah mendengar, membaca dalam kitab Taurat mereka, ciri-ciri Muhammad sebagai Nabi itu sudah ada di dalam Tauratnya. Dan ingin diverifikasi, klarifikasi dengan melihat langsung wajahnya Muhammad SAW. Ini Abdullah bin Salam. Dia nyelinap, dia masuk di tengah-tengah keramaian itu dan melihat wajah Rasulullah dari jarak yang cukup dekat, dan dia mengatakan, aku melihat wajahnya Muhammad ini bukanlah seorang wajah pendusta. Ma ra'aituhu biwajhin kadzdzab. Ya. Dan dia yang merekam pidato Rasulullah. Apa Rasulullah mengatakan? Ayyuhan nas, afsus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu bil laili wan nasu niyam. Itu pidato pertama Nabi di Madinah. Ya, Nabi belum masuk, belum kemas-kemas, belum mandi, belum masuk rumah, ya kan waktu itu kan diperbutin tuh. Masuk rumah mana nih? Akhirnya dipilih rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari ini yang meriwayatkan Nabi hadis tentang keutamaan berjihad ke Konstantinopel. Maka dia di penghujung hayatnya umur 96 tahun itu masih ikut jihad dalam perang di bawah pimpinan Yazid bin Muawiyah ke Konstantinopel, membawa armada pasukan laut pertama dalam Islam. Dan dia berharap mati, ya, syahid. Kalau saya mati di perang ini, saya minta dikuburkan dekat wilayah tanah yang paling dekat dengan benteng Konstantinopel. Nah, kalau ibu-ibu, bapak-bapak pergi jalan-jalan ke Istanbul, udah jalan sono. Woi, jangan jalan ke Rawamangun doang. Ada apaan Rawamangun? Ya, Tanah Abang, belanja mulu, Mama. Ya, sekali-kali belanja ke Istanbul. Kumpulin duit, ya, buat sejarah, buat tahu situs-situs sejarah. Maka dia dikuburkan di situ, di dekat benteng Konstantinopel, itu sekarang wilayah bagian dari Istanbul. Ya. Itu pidato Rasulullah itu yang pertama. Wahai manusia, sebarkanlah salam, perdamaian, tapi dengan apa? Ucapan assalamu alaikum di antara kalian. Kemudian kasih makan kepada fakir miskin, ya, at'imut ta'am. Kemudian jangan lupa silaturahim, jalin silaturahim. Kemudian yang keempat,
sholatlah kamu di malam hari ketika orang sedang tidur. Nah, ini paling berat. Ya. Nah, ini 4 pesan Nabi di Madinah itu. Yang pertama meriwayatkan adalah seorang rabi Yahudi yang kemudian masuk Islam, Abdullah bin Salam. Apa Abdullah bin Salam meriwayatkan dari Zaid bin Sa'yah. Ada yang mengatakan juga dengan nun, Zaid bin Sa'nah. Ada 2 versi namanya ini. Ya. Kata Abdullah bin Salam, qala Zaid ibn Sa'yah, ma min alamatin nubuwati syai'un illa wa qad araftuhu fi wajhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrafa wa karram. Tidaklah satu pun di antara tanda-tanda kenabian yang ada pada diri Muhammad kecuali telah aku kenali dia. Ya, kenali di mana? Pada wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, dalam riwayat yang lain, Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam dalam kitab Gharibul Hadis menyatakan bahwasanya Bani Israel dulu mendapati bahwa Muhammad itu telah diberikan ciri-ciri dan tanda-tandanya mereka sudah kenal. Dan dikabarkan di dalam riwayat-riwayat Taurat, kemudian syarah-syarahnya yang mereka terima dari para ulama rabi-rabi Yahudi, ya, yang terdahulu, bahwasanya Nabi akhir zaman itu yang dijelaskan dirinci ciri-ciri dan sifatnya dalam Taurat mereka itu akan keluar lahir dari kabilah Arab, dari kampung Arab, ya, dari kampung-kampung Arab. Maka mereka apa? Mereka cari itu jejaknya, ya. Mereka telusuri sampai mereka mendapati satu tanah, satu wilayah yang namanya Yathrib. Itu dianggap mereka yang paling cocok dengan kabar yang ada dalam Taurat, bahwa di daerah Yathrib, daerah yang banyak kebunnya, subur tanahnya, disitulah akan ada Nabi akhir zaman. Ya, itu mereka telusuri itu, karena mereka mau cari sampai ke Mekah kayaknya nggak mungkin, karena di situ katanya banyak penyembah-penyembah berhala. Ya, orang-orang musyrik penyembah berhala, walaupun mereka mengatakan keturunan dari Nabi Ismail, dari Nabi Ibrahim, ya, walaupun mereka mengatakan kami juga menyembah Allah, tapi kami sembah berhala-berhala ini untuk apa? Menjadi perantara-perantara, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Ya. Nah, mereka nggak percaya, mereka nggak sampai ke Mekah, cuma sampai ke Madinah, dan ciri-ciri itu tepat seperti yang diceritakan di dalam kitab Taurat mereka. Maka di sini disebutkan apa? Fakanu yaqtafirunal athara fi kulli qaryatin hatta atau Yathrib. Fanazala biha ta'ifatun minhum. Mereka mencari, menelusuri setiap jejak tanah yang akan diinjak oleh Nabi akhir zaman itu ciri-cirinya mereka telusuri dan mereka dapati bahwa tanah Yathrib itulah yang paling cocok. Maka kemudian sebagian Taifah, kelompok suku mereka itu tinggal di situ ya termasuk lama ya, mungkin ada 1-2 generasi tinggal di situ, dan mereka akhirnya bisa berbahasa Arab, namanya pakai nama Arab, tapi mereka asalnya keturunan Yahudi. Ya. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itulah di dalam kitab-kitab sirah juga disebutkan bahwa alasan mereka datang ke Madinah itu karena mereka mendapati bahwa sifat Rasulullah dalam Taurat itu Nabi akhir zaman itu akan hijrah ke negeri yang di dalamnya ada kebun-kebun kurma, fihi nakhlun baina harratain. Ada kebun-kebun kurma di antara dua lembah. Maka mereka berdatangan, berduyun-duyun datang dari negeri Syam, turun ke Jazirah Arabia mencari daerah itu. Sebelum sampai ke Yathrib, mereka mendapati wilayah Khaybar mirip seperti itu. Maka ada sebagian Yahudi yang tinggal di Khaybar. Ini terkenal, Yahudi Khaybar.
Ya. Kemudian ada yang menempati daerah Taima, sama di situ ada perkebunan kurma. Sebagian tinggal di daerah Taima. Kemudian mereka terus jalan sebagiannya Taifah itu sampai ke daerah Yathrib. Ya. Maka kemudian mereka menganggap inilah tanah yang akan menjadi negeri hijrahnya seorang nabi akhir zaman. Disitulah Banu Nadir, ya, Banu Qainuqa dan Banu Quraizah, mereka akhirnya tinggal di sana selama beberapa masa sampai datangnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ceritanya begitu. Jadi kisahnya begitu. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah, apa yang terjadi kemudian itu semua diungkapkan oleh Allah dalam Al-Quran, ya, persis seperti digambarkan dalam surat Al-Baqarah, ya, bahwasanya ahli kitab itu alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang telah kami berikan Alkitab, kata Allah, ya, itu mengenal ciri dan sosok Nabi Muhammad seperti halnya mereka mengenali putra-putra mereka. Ya. Karena saking apa? Terang benderangnya ciri Nabi Muhammad itu dalam Taurat seperti mereka mengenal putra-putra mereka. Alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ya. Itu seperti yang diungkapkan Allah di dalam Al-Qur'anul Karim. Bahkan orang Yahudi lebih percaya, ya, kepada ciri Nabi Muhammad yang mereka kenal itu ketimbang anak mereka sendiri. Kenapa? Karena kalau anak mereka sendiri belum tentu itu benar hasil, ya, hubungan biologis dengan istrinya. Ya, bisa jadi hubungan biologis dengan istrinya nyasar ke tempat lain. Ya, bisa jadi bininya serong, ya, bisa jadi bagaimana kan begitu, ya. Maka mereka nggak percaya dengan nasab dari biologisnya sendiri. Makanya ada teman saya yang mengkaitkan ayat ini dengan apa? Dengan pengisbatan nasab orang Yahudi itu, diisbat nasabnya kepada ibu. Jadi matrilinealisme, apa namanya itu? Bukan paternalisme. Ya, itu kalau orang Arab nisbatnya ke bapak. Kalau ke bapak, ya bisa lain ibu, tetap itu anak bapak. Ya. Tapi kalau Yahudi itu maternalistik. Disebut Yahudi, disebut Israel kalau dia ibunya orang Israel. Ya, meskipun bapaknya bukan Yahudi atau bukan Israel, tapi kalau ibunya Israel itu dia dianggap Yahudi atau Israel. Nah, ada yang mengaitkan dengan ayat tadi. Kenapa? Ya, karena bisa jadi orang-orang Yahudi ini aulad zina, anak hasil zina. Ya, yang penting apa? Lahir dari rahim perempuan Yahudi Israel. Ya, maka dia diaku sebagai orang Yahudi atau Israel. Itulah yang diungkapkan oleh Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 146. Nah, itu yang pertama yang ingin saya sampaikan. Yang kedua, hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata sebelum, ya, perang Khandaq atau perang Ahzab itu terjadi, memang sudah ada beberapa peristiwa-peristiwa yang menyebabkan konflik, dan konflik itu sangat besar eskalasinya antara umat Islam, antara Rasulullah sebagai kepala negara Islam, ya, dengan orang-orang Yahudi. Ya. Kenapa? Karena dari awal kan Nabi hijrah itu sudah membuat perjanjian, fakta politik pertama dalam sejarah. Ya, fakta politik, fakta integritas antara Rasulullah sebagai kepala negara Madinah dengan umat-umat agama lain, umat-umat yang berbeda agama.
Nah, itu disatukan dalam sebuah negara Madinah, ya, yang Bhinneka Tunggal Ika, tetapi kemudian fakta politik itu kemudian dikhianati oleh orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. Ya. Nah, itu mulai dari perang Uhud, ya, sampai terjadinya perang Uhud kan perang tahun berapa? Ketiga Hijriah, ya. Perang Badar tahun kedua, perang Uhud tahun 3, perang Ahzab itu tahun kelima. Nah, antara perang Uhud dengan perang Ahzab, antara tahun ketiga dan tahun kelima Hijriah, inilah mulai terjadi gesekan-gesekan dan konflik-konflik di mana Yahudi yang ada di Madinah mulai menampakkan sifat aslinya. Awalnya mereka kecewa, ternyata yang jadi nabi akhir zaman ini bukan dari kalangan Yahudi. Ya, mereka berharapnya sih dari kalangan Yahudi yang lahir di Arab gitu. Ya, Yahudi Arabia. Bukan istilah baru yang disebut sama satu orang itu, bukan. Ya, ini dia pengen ada, mereka ingin mencocokkan dengan kitab Tauratnya informasi itu, kemudian dia bangsa Yahudi ini hijrah ke situ supaya di kalangan mereka ini lahirlah nabi akhir zaman sebagai penyelamat Yahudi, menjadi Mesia, ya, menghadapi musuh-musuh Yahudi. Ya. Tadinya mereka berharap lahir nabi akhir zaman dari suku mereka, di tengah-tengah mereka, walaupun mereka adanya di negeri Arab gitu. Itu saking itu gigihnya Yahudi itu, Bu. Ya. Jadi mereka punya sebuah keyakinan, punya ideologi bahwa nabinya ternyata lahirnya di negeri Arab, ya, di daerah yang begini-begini subur, sampai mereka bela-belain migrasi hijrah coba dari negara lain. Bersusah payah mereka tinggal di situ berlama-lama, berabad-abad, tapi ternyata, ya, lahirnya bukan di Madinah, lahirnya di Mekah. Kebobolan nih. Ya, intelijennya bobol. Ya, emang bego nih Yahudi satu ini, ya. Bobol ya. Ente mau ngelawan intelijennya Allah, nggak bisa dong. Allah nggak bisa diintervensi. Allah mau menghendaki lahirnya Nabi akhir zaman itu dari keturunan Ismail yang ada di Mekah. Maka mereka berupaya keras untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Nah, sampai ke Madinah, mereka udah kecolongan, mereka berupaya mendekati Rasulullah. Supaya apa? Supaya memihak kepada Yahudi, supaya mendukung agama Yahudi yang mereka yakini. Ternyata tidak. Allah mengarahkan, menurunkan ayat-ayat Al-Quran bukan untuk memihak supaya Islam yang diberikan Muhammad ini mendukung dan membenarkan agama Yahudi. Ternyata setiap kali ayat yang turun di Madinah setelah Nabi hijrah, terutama surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, surah Al-Maidah, surat Al-A'raf, itu banyak mengumbar dan membongkar kesalahan dan kekeliruan akidah Yahudi. Wah, apa enggak marah tuh Yahudi, ya? Ini Yahudi udah senewan, udah pada gila, ya. Kenapa? Karena kecewa Nabi akhir zamannya bukan dari kalangan mereka. Turun lagi ayat-ayat Al-Quran yang, ya, membantai akidah Yahudi, kira-kira begitu. Dibuka, dikorek semua kekeliruannya. Mulai dari apa? Lihat surat Al-Baqarah, dari ayat 40 sampai 120 berapa? 123. Oh, itu perangai Yahudi semua dibongkar. Habis bercerita tentang kisah Nabi Adam, khalifah pertama di atas muka bumi ini yang bisa sukses dan gagal. Allah menyebutkan kegagalan Yahudi Bani Israel, mereka gagal mengemban misi risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian setelah itu 124 sampai berapa? 130 berapa itu?
Itu sampai 140 itu tentang keluarga Nabi Ibrahim yang soleh, yang mereka berhak mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Puncak kekeliruan Yahudi adalah ketika Allah memindahkan arah kiblat dari Baitul Maqdis, dari Yerusalem, ya, Masjidil Aqsa, kembali ke Masjidil Haram. Nah, itu puncak marahnya Yahudi. Wah, setan nih Muhammad. Kita udah dikadalin sama dia. Sifat kita udah dibongkar, nenek moyang kita dibongkar kejelekannya. Kiblatnya dia, kirain dia pengen jadi Yahudi nih. Kiblatnya ngadep ke kita, ya, ke Yerusalem. Dibalikin juga kiblatnya sama dia. Dikirain urusan kiblat urusan mau-maunya Nabi Muhammad. Enggak. Sayaqulu sufaha, turunkan itu ayat Al-Baqarah juz kedua awal. Sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha qul lillahil masyriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratal mustaqim wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada. Ummatan wasatan, kalau Anda mau lihat siapa umat wasatiyah, umat wasatan itulah Islam, ya. Kemudian qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Ini sampai dibodoh-bodohin sama Al-Qur'an. Yahudi ini dibodoh-bodohin. Sayaqulus sufaha, orang dungu, orang bodoh. Udah dikasih nikmat oleh Allah, dikasih ilmu oleh Allah, dikasih, ya, wa atakum ma lam yuti ahada minal alamin, ya, ja'ala fikum anbiya wa ja'alakum muluka. Itu kan ayatnya tuh. Wa atakum ma lam yuti ahada minal alamin. Allah jadikan di antara kalian nabi-nabi. Allah jadikan di antara kalian muluk, raja-raja. Dan Allah berikan kepada kalian karunia yang tidak diberikan sebelumnya kepada umat terdahulu. Nah, kemarin saya dapat kitab gratis tuh. Luar biasa ya, kalau ulama di Timur Tengah itu kitab-kitabnya digratisin. Kenapa? Karena udah ada yang jamin, udah yang beli. Nah, kalau aneh bikin kitab, kagak ada yang jamin, kagak ada yang beli, maunya gratisan mulu. Ulama di sono digratisin kitabnya, kenapa? Karena udah ada yang beli, dibeli sama raja. Dibagi gratis semua, hadirin. 1000 orang datang, 1000 karton habis. Nah, ada salah satu namanya kitab Al-Anbiya'ul Muluk, nabi-nabi yang jadi raja. Ya, itu ditulis oleh Syekh Ali Muhammad As-Salabi. Dia penulis kitab-kitab sirah. Ada Mausu'ah Siratul Anbiya, ya, Adam, kemudian Ibrahim, ya, Musa, kemudian Isa, Nabi Muhammad, dan Nuh. Juga ada kitab Nabi Yusuf sama Al-Anbiya'ul Muluk. Nah, Syekh Ali Shalabi ini sekarang terpilih jadi sekjen, sekretaris umum Ikatan Persatuan Ulama Dunia yang berbasis di Doha, Qatar. Kemarin saya hadir di sana untuk sidang umumnya karena saya jadi anggota di situ. Bapak Ibu dirahmati Allah, ya. Jadi puncak kekecewaan Yahudi ini kepada Rasulullah adalah ketika Allah perintahkan Nabi Muhammad untuk mengubah arah kiblat salat. Kan kiblat salatnya, terima perintah salatnya di mana? Di Masjidil Aqsa. Ya kan? Di Palestina, mi'rajnya ke Sidratul Muntaha juga dari Masjidil Aqsa. Itu udah demen tuh, udah girang tuh Yahudi. Wah, ini bakalan ngedukung kita nih, ya kan? Terus sholatnya habis itu menghadap kemana? Ke Masjidil Aqsa. Itu kiblat kiblatnya para nabi Bani Israel juga. Senang Yahudi. Dikirain Muhammad SAW bakal menyetujui, bakal selaras dengan ajaran Yahudi. 2 tahun Nabi di Mekah sholat menghadap Masjidil Aqsa sebelum hijrah.
16 bulan setelah sampai di Madinah, sholat Nabi dan sahabat masih menghadap Masjidil Aqsa, kiblatnya. Kemudian apa? Berubah arah kiblat itu. Qad nara taqalluba wajhik. Kenapa? Karena Rasulullah berupaya untuk mendakwahkan Islam ini kepada Bani Israel. Ya. Ternyata Bani Israelnya kekeh tidak mau menerima ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah. Padahal Nabi ini melanjutkan risalah para Nabi Bani Israel yang sebelumnya terdahulu itu, mereka juga beragama Islam. Maka dibongkarlah kerusakan akidah Yahudi itu dalam surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, surah Al-Maidah, surah Al-A'raf ini dan terus kisah-kisah mereka dengan Nabi Yusuf, Nabi Musa, ya, dibongkar, dikuliti bagaimana penyimpangan Bani Israel yang kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itulah terjadi pengkhianatan terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Ya. Nah, ini Bani Nadir yang pertama nih. Bani Nadir, kemudian ada Bani Qainuqa, Bani Quraisy itu. Jadi sejarah konflik ini terjadi bertahun-tahun, bertahap ya. Mulai dari tahun berapa tadi disebut? 624 ya, itu Bani Qainuqa awalnya. Kemudian Bani Nadir ada konflik tahun 625, baru Bani Quraisyah setelah perang Ahzab itu kemudian dieksekusi oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, kalau kita lihat dalam kitab Sirah Nabawiyah ini di pembahasan tentang Yahudi Bani Nadir, ya, itu dikupas cukup panjang. Ya, apa yang menyebabkan Bani Nadir ini dievakuasi, ya, diusir dari Madinah. Itu karena ada pembunuhan terhadap Ka'ab al-Ashraf. Ya. Jadi perang Bani Nadir terjadi setelah perang Uhud, ya, di mana penyebab terjadinya perang Bani Nadir ini atau pengevakuasian Yahudi Bani Nadir, apa penyebabnya? Yaitu mereka Bani Nadir ini membatalkan perjanjian yang telah disepakati. Ya, mereka secara otomatis tidak lagi memberikan bantuan kepada kaum muslimin melawan musuh-musuh Islam. Jadi mereka udah enggak, ya, memberikan bantuan lagi kepada kaum muslimin dengan batalnya perjanjian itu. Bahkan bukan hanya membatalkan perjanjian itu, mereka juga mengungkapkan rahasia titik-titik kelemahan kota Madinah kepada para musuh Islam. Ya, jadi di perang Uhud itulah ketahuan. Jadi Nabi mengambil sebuah keputusan bahwa ternyata yang membocorkan titik-titik kelemahan di kota Madinah itu kepada kaum musyrikin, ya, ini adalah orang-orang Yahudi Bani Nadir. Ya. Ditulis oleh penulis kitab Al-Maghazi bahwa Yahudi Bani Nadir telah membocorkan rahasia dan mendorong orang-orang Quraisy untuk memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang kedua, ada upaya percobaan pembunuhan yang dilakukan oleh Bani Nadir kepada Rasulullah. Ya. Ketika Nabi bersama beberapa orang sahabat lewat jalan Quba ke negeri Bani Nadir, meminta bantuan mereka membayar tebusan atas pembunuhan 2 orang Bani Amir. Ya. Kemudian pada saat itu mereka disambut oleh Bani Nadir, mereka menyambut Rasulullah SAW dengan sambutan yang baik. Kemudian mereka berupaya melakukan tipu daya kepada Rasulullah. Ya. Apa tipu dayanya? Ya, pada waktu mau mengambil minta bantuan bayarin fidyah itu, Rasulullah bertamu kepada Bani Nadir dan mereka melakukan makar.
mereka menimpakan batu besar kepada Rasulullah dari atas dinding di dekat Rasulullah berada. Tapi Nabi diberitahu, ya, dibocorin rahasia Bani Nadir yang ingin berbuat jahat itu oleh Allah. Ya, kemudian tidak jadi, Rasulullah kemudian bangkit, tidak jadi duduk di tempat itu, dan beliau segera keluar, ya, bergerak cepat ke Madinah. Jadi ada konspirasi yang dilakukan oleh Yahudi Bani Nadir. Ya, itulah mengapa kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat surah Al-Maidah ayat 11, ya, di mana Allah taala menyampaikan apa? Menyelamatkan nabinya dari tipu muslihat Yahudi Bani Nadir. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru, apa namanya? Ini ada ayatnya di surat Al-Maidah itu ayat 11, ya. Hai orang-orang yang beriman, ingatlah kamu akan nikmat Allah yang diberikannya kepadamu pada waktu suatu kaum bermaksud hendak menggerakkan tangannya. Idhamma qaumun ayyabsutu ilaikum aydiyahum fakaffallahu aydiyahum ankum. Ya. Wattaqullah. Ya, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Jadi itulah nikmat Allah kepada Nabi Muhammad dan umat Islam ketika mereka hendak menggerakkan tangan mereka untuk berbuat jahat, ya, menimpakan batu besar kepada Rasulullah, ingin membunuh Rasulullah SAW, tapi kemudian Allah selamatkan, Allah hindarkan Nabi dari kejahatan dan makar Bani Nadir. Nah itu, maka itulah Nabi kemudian melakukan apa? Pengepungan, ya, kemudian mengevakuasi Bani Nadir. Nah, jadi di dalam Al-Quran ini banyak ayat yang menceritakan tentang pengepungan tersebut, terutama di dalam surah Al-Hasyr. Bapak Ibu silakan buka surat Al-Hasyr, ya. Mulai dari ayat pertama sampai akhir itu bicara tentang apa? Pengepungan, tentang evakuasi, itu di juz 28. Wa anzalal ladzina zaharuhum min ahlil kitabi min sayasihim wa qadhafa fi qulubihimur ra'b fariqan taqtuluna wa ta'siruna fariqa. Ya, kemudian huwallazi akhrajakum min diyarikum li awwalil hasyr, ya, ma zanantum ay yakhruju wa zannu annahum mani'atuhum husunuhum minallah fatahumullah min haitsu lam yahtasibu wa qadhafa fi qulubihimur ra'b. Bapak Ibu rahmati Allah, maka kalau ingin kita melihat makar, ya, kejahatan-kejahatan Yahudi ini kepada risalah Islam, nah, kita bisa merujuknya, referensinya kepada sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya kita apa? Selamat. Ya, supaya kita selamat dunia akhirat, kita tidak diperdaya dan tidak ditipu oleh, ya, Yahudi laknatullah. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah sifat Yahudi ini melekat pada diri mereka? Apakah umat Islam itu memerangi Yahudi itu karena agama mereka? Ya, ada dua kemungkinan jawabannya. Bisa jadi perang umat Islam terhadap Yahudi, ya, di akhir zaman atau di zaman Rasulullah itu sendiri, itu terjadi karena sifat mereka yang suka melanggar perjanjian, ya, kepada Allah, kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan bisa juga karena kezaliman yang mereka lakukan kepada umat Islam. Nah, itu yang sering diungkapkan oleh seorang syekh ulama dari Palestina, Ahmad Yasin, yang mengatakan apa? Kami berperang dengan Israel itu bukan karena agama, bukan kami memerangi agama mereka, bukan karena mereka beragama Yahudi. Kebetulan aja agamanya Yahudi, tapi kenapa? Kami perangi mereka karena mereka merampas tanah kami, menghancurkan rumah kami, ya, mengusir rakyat kami dari negerinya, ya, membuat kezaliman yang sangat besar
Sehingga bangsa Palestina ini terlunta-lunta di atas muka bumi ini. Jadi kami memerangi mereka itu bukan karena agamanya mereka, tapi karena kezaliman yang mereka lakukan. Nah itu. Nah ini bisa jadi jawaban bahwasanya kenapa umat Islam, warga Palestina, ya, itu kemudian mereka bangkit melawan, ya, melakukan perlawanan terhadap penjajahan Israel, yaitu karena adanya faktor kezaliman, ya. Jadi bukan hanya semata-mata karena agama. Jadi kalau kita memerangi non-Muslim karena agamanya, itu nggak ada. Tidak ada disyariatkan jihad dalam Islam, ya, karena kita diperintahkan Allah untuk memerangi agama mereka, nggak ada. Karena adanya agama yang bermacam-macam, berbeda-beda itu sudah jadi sunnatullah, menjadi ujian buat kita, ya. Adanya banyak agama, ada agama A, B, C, D, fulan. Kenapa nggak cuma satu agama aja sih di dunia ini, Islam aja gitu misalnya? Ya, karena Allah ingin menguji kita, ya, untuk mencari kebenaran, memegang kebenaran, keyakinan yang hak. Itu harus dengan apa? Dengan diperlihatkan, ya, model agama-agama lain di luar Islam, sehingga Anda bisa berpegang teguh kepada akidah yang benar itu, ya. Nah, sehingga agama itu menjadi banyak, menjadi sebuah fakta sosial, fakta sejarah, ya, bukan untuk menafikan kebenaran Islam sebagai satu-satunya agama, ya, tapi untuk melihat kebenaran, ya, bahwa itu semua adalah bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi di dalam surat Al-Hasyr, mulai dari ayat 2, bahkan ayat 2 itu, ayat 3 itu menyebutkan apa? Al-Jala, ya, pengevakuasian. Sudah mulai disebut, ya, diusir mereka dari kampung halaman mereka, ya, dan mereka yakin benteng-benteng mereka akan bisa menjaganya dari azab Allah, ya. Walladzi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitabi min diyarihim li awwalil hasyr. Ma zanantum ay yakhruju. Mereka yakin banget tuh. Mereka nggak akan keluar dari benteng-benteng mereka, dan bahkan mereka menyangka, meyakini bahwasanya benteng-benteng itu yang akan menyelamatkan mereka dari murka kaum muslimin. Menyelamatkan mereka dari azab Allah. Fa'atahumullahu min haitsu lam yahtasibu. Maka kemudian azab Allah datang pada mereka dari arah yang tidak mereka duga, ya. Dan Allah menanamkan dalam hati mereka ar-ru'ab. Menanamkan apa? Rasa takut di dalam hati. Yukhribuna buyutahum biaidihim. Mereka menghancurkan rumah-rumahnya dengan tangan mereka sendiri, wa aidil mu'minin, dan dengan tangan orang-orang mukmin, ya. Sama dengan ada orang Islam yang bertanya begini, kenapa kita perlu berjihad, ya? Kenapa nggak tunggu azab Allah aja? Hah? Ya kan? Kan ada yang bilang, ya tunggu azab Allah aja lah buat Israel gitu ya. Orang Palestina hijrah aja, keluar, kosongin Palestina. Ya, kosongin dasmu gitu ya. Nah, itu baru cocok itu kata dasmu itu buat yang begitu-begitu. Bukan debat politik, ya. Kosongin Palestina. Ntar kalau semua udah dikuasai sama Israel, semuanya orang Israel, ntar tinggal kita minta Allah turunkan azab buat mereka. Kira-kira cara berpikir begini cocok nggak dengan logika Al-Quran? Nggak bisa, nggak matching. Kenapa? Karena meminta azab, Allah turunkan azab itu hanya cocok untuk orang-orang lemah, untuk umat terdahulu yang tidak diberikan tamkin, kekuasaan di muka bumi. Ya, umat Nabi Nuh itu cocok, doanya begitu. Rabbila tadar alal ardi minal kafirina dayyara innaka intadarhum yudhillu ibadak. Karena nggak ada tamkin. Umatnya Nabi Soleh,
Nabi Soleh berdoanya apa supaya dihancurkan kaum apa? Kaum Ad, kaum Samud, kaum Madian, Syuaib, kaum Nabi Lut, Sodom. Ya minta azab aja sama Allah. Kenapa? Karena mereka nggak punya kekuasaan. Nah kalau umat Nabi Muhammad itu umat yang sudah diberikan tamkin oleh Allah. Maka seruannya dalam Al-Quran apa? Qatiluhum yu'adzibuhumullahu biaidikum. Perangilah mereka yang memerangi kalian. Dengan cara itu Allah mengazab mereka dengan tangan kalian. Paham gak ayatnya ini? Woi. Jadi azab Allah itu diberikan dengan usaha kita. Kalau kita berhasil membunuh dan memerangi mereka dengan tangan kita, nah itulah azab Allah itu. Ya. Bukan azab Allah minta tangan kosong. Lu mau pakai jurus tangan kosong, nggak pakai usaha, Allah aja turunin azab, bego lu namanya. Kagak ngerti Quran. Ya. Quran nggak bilang begitu. Makanya di dalam sini ayatnya apa? Yukhribuna buyutahum biaidihim wa aidil mu'minin. Mereka pada akhirnya akan menghancurkan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka dan tangannya orang beriman. Ini logika Quran itu begitu, ya. Ya. Zamannya Abdul Muthalib beda dong dengan zaman Nabi Muhammad. Abdul Muthalib pegang kunci Ka'bah, datang Abrohah mau ngancurin Ka'bah. Apa dia bilang? Biarin aja, ini kan Ka'bah udah ada yang punya Tuhan yang jaga. Inna lihadzal bait rabban yahmihi. Makanya saya ngurusin kambing aja dah. Ngurusin harta benda biar apa? Biar selamat gitu. Kalau lu nggak ngurusin Ka'bah, Abdul Muthalib, ya Ka'bah kan udah ada yang punya, tenang aja bos. Itu logikanya Abdul Muthalib. Mau dibawa ke Islam nggak bisa. Masjidil Aqsa, biarin aja, kan ada Tuhan yang jaga. Lu kagak paham, ya kaedahnya. Itu bukan Abdul Muthalib, bukan Nabi, sehingga jadi kaedah buat kita umat Islam. Ya. Kaedah Islam, ada orang berbuat zalim kepada kamu, kamu lawan. Wala man intasara ba'da zulmihi. Kan begitu. Ya, ada lagi di dalam surat Asy-Syura itu apa? Setelah wa amruhum syura bainahum, kan ada ayatnya itu. Walladzina idza asabahumul baghyu hum yantasirun. Ciri orang beriman, kalau dia dizalimi, dia harus melawan. Jangan dizalimi diam aja. Diinjak diam aja, kasih leher gitu ya. Tanahnya biarin aja dijual, ditinggal, nggak bisa begitu. Nah itu bukan seperti itu ya, ciri orang Islam itu. Kalau dia dizalimi alladzina idza asabahumul baghyu hum yantasirun. Mereka harus melawan. Mereka harus mencari cara untuk memenangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, puncak itu dari itu semua terakhir adalah ya, apa yang menimpa Bani Quraisyah. Ya, Bani Quraisyah ini permusuhannya juga keras, ya, membantu langsung, berkomplot, berkolaborasi dengan orang-orang musyrikin Mekah, menyerang Madinah, mengepung Madinah, 10.000 pasukan. Ya, Nabi hanya bisa bertahan dengan menggali parit, khandak. Nah, disitulah kemudian terungkap kejahatan, pengkhianatan Bani Quraisyah. Maka setelah perang Ahzab, Allah waqafallahul mu'mininal qital, Allah hentikan perang itu dengan kekuasaannya, dengan kekuatannya, ya. Dengan apa? Allah turunkan tentara berupa angin puting beliung, dingin, keras, menghancurkan kemah-kemah kaum musyrikin, menghancurkan peralatan-peralatan logistik mereka, sehingga orang musyrikin itu lari kembali ke ke Mekah. Maka kemudian Rasulullah
Ya, fokus ke Bani Quraisyah untuk menghukum Yahudi yang berkomplot ya bersama kaum musyrikin untuk menyerang kota Madinah. Baru setelah itu ada Khaybar dan seterusnya dan seterusnya. Perang Khaybar, benteng Khaybar ini ditaklukkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya setelah perang Ahzab. Maka terkenal ungkapan dari Nabi SAW ya, setelah perang Ahzab selesai, setelah perang Khaybar melawan Yahudi, Yahudi ditaklukkan, diratakan benteng mereka dengan tanah. Maka terkenallah ucapan Rasulullah SAW, al-ana naghzuhum wala yaghzunana. Saat ini kita yang akan mengambil inisiatif untuk berperang, memerangi mereka yang melawan ya kebesaran Islam, dan mereka tidak akan sanggup untuk memerangi kita, untuk datang ke tempat kita. Nah itu, jadi ini titik tolak, ya titik balik perjuangan dakwah Rasulullah mengalahkan Yahudi Madinah. Setelah Nabi mengalahkan eksistensi Yahudi Madinah, mengusir mereka keluar dari Madinah dan Jazirah Arab, Nabi fokus untuk mengarahkan pandangannya kemana? Ke Masjidil Aqsa. Ya, jadi setelah perjanjian Hudaybiyah, kan Nabi mau masuk Mekah, nggak bisa dihadang. Ya, Nabi bikin perjanjian, walaupun dianggap terhina perjanjian itu oleh sebagian sahabat karena tidak menyebut nama Muhammad Rasulullah, tapi Muhammad ibn Abdillah dan seterusnya. Tapi di luar, di balik itu semua ada hikmah. Ya, ada perjanjian Hudaybiyah itu ada masa kurang lebih 2-3 tahun sebelum Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah. Ya, nah, itu menjadi titik balik perjuangan dakwah Islam. Maka Nabi fokus kemana? Ke Masjidil Aqsa, ingin membebaskan Masjidil Aqsa dari penjajahan Romawi. Ada perang Mu'tah tahun keberapa? 8 Hijriah. Perang Tabuk tahun ke-9 Hijriah. Kemudian pada tahun Nabi wafat, tahun ke-10, Nabi mengirimkan pasukan Usamah bin Zaid ke negeri Syam. 3 perang ini itu tujuannya adalah untuk membebaskan Masjidil Aqsa dari penjajahan Romawi waktu itu. Ya, maka itu erat kaitannya bicara tentang eksistensi kaum Yahudi di Madinah dengan pembebasan Masjidil Aqsa. Kalau dulu Masjidil Aqsa dijajahnya sama Romawi, ya. Bedanya sekarang Masjidil Aqsa sekarang dijajahnya sama Israel, ya. Kalau dulu yang menjajah itu agamanya Kristen, ya. Sekarang yang menjajah agamanya Yahudi. Kalau di perang salib yang menjajah itu Katolik, maka sekarang yang agama Yahudi. Nah, maka itu pembelaan kita, pembelaan dan perlindungan kita umat Islam terhadap situs-situs suci umat Islam ini harus terus kita suarakan. Kenapa? Umat Islam ini terlena. Ya, yang penting Mekah Madinah aman. Yang penting Mekah Madinah dikuasai umat Islam. Ya, kita lupa sama Masjidil Aqsa. Ya. Yang penting saudara bisa haji dan umroh, kita lupa dengan Masjidil Aqsa, kiblat pertama umat Islam. Ya. Nah, ini bahaya kalau umat Islam berpikirnya seperti itu. Maka kita sebagai umat Rasulullah ya harus bersikap, bertindak, bercita-cita seperti Rasulullah. Rasulullah itu tidak tenang bahkan sampai sebelum wafatnya, sebelum Palestina, sebelum Masjidil Aqsa itu merdeka dari penjajahan asing. Maka 3 perang itu dilancarkan oleh Rasulullah. Perang Mu'tah, Nabi kirim sahabat terbaik, 3 komandan gugur di situ. Abdullah bin Rawahah, Zaid bin Harisah, Zaid bin Harisah, kemudian satu lagi Ja'far bin Abi Thalib wafat, gugur di situ. Perang Tabuk, Nabi pimpin sendiri datang ke sana. Jauh-jauh. Ya, dari Mekah ke Tabuk. Kan jauh itu. Subhanallah, ya, 700 km dari Madinah.
Itu sengaja untuk apa? Untuk melawan Romawi. Pasukan Usama bin Zaid yang diutus oleh Nabi sebelum beliau wafat, itu juga untuk membebaskan Masjidil Aqsa. Maka kalau ada umat Islam nggak peduli terhadap Masjidil Aqsa, cuek, ya, tutup mata atas penjajahan yang terjadi di Masjidil Aqsa, maka saya khawatir dia tidak termasuk bagian dari umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nauzubillah min dzalik. Maka itu yang namanya muslim, orang beriman, harus bertindak, berfikir, bercita-cita sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saya selalu katakan bahwa perancang, arsitek utama pembebasan Baitul Maqdis itu adalah Nabi Muhammad. Bukan Umar bin Khattab, bukan Salahuddin Ayyubi, bukan Ismail Haniyah sekarang, ya. Yang merancang pembebasan Masjidil Aqsa itu dari Rasulullah SAW. Itu beliau yang pertama kali merancang pembebasan Masjidil Aqsa dari segala bentuk penjajahan asing. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Fahmi Salim yang telah memberikan kepada kita sedikit sejarah tentang bagaimana Yahudi di Madinah, di mana ternyata sebelumnya mereka menetap di Yathrib itu karena nubuah dari kitab suci mereka, atau nubuah dari apa yang mereka yakini bahwa akan hadir seorang rasul di daerah yang dinubuatkan, sehingga mereka menganggap bahwa Yathrib itulah kota yang kemudian akan munculnya seorang nabi terakhir. Dan itu sebetulnya lah kenapa pada akhirnya di Madinah muncul tiga kelompok tadi, ya, kelompok Bani Yahudi, yaitu Bani Qunayfah, lalu Bani Nadir, dan Bani Quraisyah, di mana kemudian tadi kalau disebutkan di dalam apa yang telah Ustaz Fahmi Salim sampaikan, mereka diusir, diperangi bukan karena agama mereka, melainkan karena kezaliman mereka. Jadi ini adalah prinsip bahwa tidak ada perintah dalam Islam untuk memerangi agama lain kecuali kita diperintahkan untuk memerangi kezaliman yang ada di Yahudi. Lalu kemudian tadi sempat disinggung, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita semua kesempatan untuk berziarah, baik itu yang utama kita dapat berziarah ke Mekah dan Madinah, lalu kemudian juga ke Baitul Maqdis hingga ke Istanbul untuk kita menyaksikan, melihat sendiri bagaimana sejarah Islam, kejayaan Islam, sehingga kita dapat mengukuhkan kembali keimanan kita dan juga girah kita, semangat kita untuk mengembalikan kembali kejayaan Islam itu. Waktu kita sebetulnya sampai 9.30, tapi tadi agak terlambat, jadi kami mungkin mohon izin Ustaz Fahmi Salim jika berkenan kita berikan waktu 10 menit lagi untuk sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaannya, kami persilakan. Ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Ustaz, mungkin ini ada kaitannya Pak Ustaz. Ketika Al-Quran mengatakan bahwa Israel itu atau peperangan Palestina dan Israel itu adalah suatu persatuan sepanjang masa peperangan tersebut. Ketika memang ini demikian, apakah kita memahami atau mengimani peperangan tersebut? Demikian Ustaz. Sudah kita terima kasih. Terima kasih. Ada lagi? Oh, ya, satu lagi. Ibu di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon izin bertanya di sini, yaitu tadi Ustaz telah menjelaskan tentang isbat nasab dari orang Yahudi. Isbat nasab dari orang Yahudi yaitu ke ibu, yaitu menganut sistem matrilineal pada tahun 10 sampai
70 Masehi ya, pada disebut juga di sini dengan zaman Nabi Musa ketiga ini. Kalau kita kaitkan dengan daerah saya Sumatera itu dari Padang ya, kita menganut sistem matrilineal itu garis keturunan ini. Kalau saya lihat di sini, saya runut di sini pada Nabi Muhammad hijrahnya ke Madinah, yaitu terjadinya perang Ahzab, yaitu pada tahun kelima Hijriah. Dan kita kaitkan dengan datangnya Islam atau masuknya Islam ke Sumatera Barat, yaitu pada tahun ke-7 Hijriah, yaitu masuknya dari daerah Pariaman ya, Padang Pariaman ya, dan disebut dengan Ulakan ya, bahwa dari manakah Minangkabau ini menganut sistem ibu ya, itu matrilineal. Apa pertanyaan saya di sini, apakah kebetulan saja ya karena Minangkabau menganut sistem matrilineal ini garis keturunan ibu ini karena sangat menjunjung perempuan yaitu dengan adanya Bunda Kandung, dan kita juga Minangkabau menganut filosofi adat Basan di Sarak Basan di kita belum. Ya. Apakah ini kebetulan saja ya? Mungkin kita tidak sama lah dengan sifatnya Yahudi ya, itu, dan juga Minangkabau ini adalah hobinya berbisnis atau berdagang gitu. Nah, hanya itu saja. Ya. Terima kasih. Yang pertama dari saudara kita, Pak siapa tadi namanya? Pak Zaki. Hah? Tengki. Ya, oke. Ya, berkaitan dengan perang, ya, perang melawan Israel atau Yahudi ini apakah bagian dari akidah kita di akhir zaman? Jadi begini, tidak selamanya hubungan antara Muslim dengan Yahudi itu perang, sebagaimana tidak selamanya hubungan dengan Kristen itu perang. Di masa-masa tertentu itu tergantung ya, apakah Yahudi, apakah Kristen, apakah bahkan ateis ataukah dia musyrik, tingkat intensitasnya melakukan peperangan atau memerangi kaum muslimin itu bergantung kepada isu dan bentuk kezaliman. Ya. Dulu yang dihadapi oleh umat Islam adalah kezaliman dari kaum Kristen, ya, kaum Katolik terutama, karena yang menderita kezaliman kelompok Katolik ini adalah justru saudara mereka sendiri bersama umat Islam tentunya, yaitu Kristen Ortodoks. Ya. Kristen Ortodoks itu banyak juga menerima kezaliman dari model ya kekuasaan atau penguasa-penguasa yang beragama Katolik, terutama Katolik Roma. Ya, Katolik ini kan sejarahnya Katolik itu menjadi sebuah kekuatan besar, ya, menjadi agama yang bersifat evangelism, ya, agama yang disebarkan ke seluruh dunia itu karena kan kekuatan politik, ya, dari Kaisar Konstantinus, ya, Kaisar Konstantinus III ini yang kemudian membuat konsili Nikea. Nikea itu adalah kota di Asia Kecil yang sekarang masuk dalam provinsi Bursa di Bursa di di Turki, itu masuk dalam distrik Iznik. Ya, wilayah Iznik itulah tempat Nikea. Konsili Nikea itu terjadi pada tahun 325 Masehi. Melahirkan syahadat Nikea, syahadat Kristen yang diterima oleh seluruh gereja di seluruh penjuru dunia, ya,
yang menyatakan bahwa Isa Al-Masih itu bukan hanya nabi atau utusan Allah, tetapi juga sebagai putra Allah dan Allah itu sendiri gitu. Nah, itu sejarahnya begitu. Nah, kezaliman itu kemudian terjadi saat perang salib diumumkan oleh Paus Urbanus. Siapa yang menjadi korban? Korbannya adalah Muslim dan Yahudi. Termasuk Reconquista dan inkuisisi yang dijalankan oleh kerajaan Katolik Spanyol dan Portugal di masa akhir Daulah Islamiyah di Andalusia, itu yang menjadi korban Muslim dan Yahudi. Jadi sama-sama jadi korban nih. Siapa yang berbuat zalim? Kristen. Ya. Malah justru yang melindungi Yahudi, ya, Yahudi itu bermigrasi, kemudian diterima sebagai warga negara, diberikan hak-hak mereka sebagai umat beragama, itu ada di negara-negara Islam, baik di Mesir, Mamluk, maupun di kerajaan Ottoman Turki, ya, yang menjadi kekhalifahan Islamnya di Turki itu setelah masuk abad ke-16, jadi tahun 1517. Ya. Itu eksodus mereka dari mana? Dari Spanyol. Banyak Yahudi, ya, mereka akhirnya diterima menjadi warga negara di kerajaan Ottoman. Mereka menduduki posisi-posisi penting, menjadi ilmuwan-ilmuwan hebat gitu. Nah, itulah masa keemasan Islam. Nah, yang berbuat zalim itu adalah Kristen, baik itu masa perang salib maupun di masa Reconquista, ya, dan inkuisisi Spanyol yang terjadi sepanjang abad 15 Masehi. Nah, sekarang ketika terjadi kezaliman itu dilakukan oleh Yahudi, korbannya adalah Muslim di Palestina dan Kristen. Kristen yang ortodoks yang ada di Palestina. Maka unik, Pak. Bapak Ibu, kalau perhatikan, Nabi Isa itu kan kelahiran Palestina. Ya, dia lahirnya di mana? Yerusalem. Ada bahkan mungkin ada yang mengatakan di Nazaret, An-Nasirah, ya. Tapi orang Kristen yang ada di negeri Palestina dan Syam itu sangat-sangat minoritas. Ya, minoritas. Makanya orang barat, orang Kristen itu bingung, kenapa ini daerah wilayah kelahirannya Kristen justru di situ minoritas dia Kristennya. Yang banyak justru di Eropa, Amerika, Asia dan seterusnya. Maka para misionaris ini itu melakukan operasi besar-besaran untuk kristenisasi dengan membangun universitas, membangun sekolah-sekolah, membangun rumah sakit. Itu rumah sakit terbesar di Gaza yang kemarin dibombardir Israel itu milik Kristen. Rumah sakit Baptis. Jadi yang bangun misionaris udah berabad-abad yang lalu. Ya, gereja tertua Ortodoks di Gaza itu juga ada, itu juga dihancurkan sama Israel. Ya. Tapi yang Kristen di Indonesia ini malah ngebela Israel, itu otaknya di mana itu? Padahal sama-sama saudaranya dibombardir sama Israel. Emang kagak pernah akur tuh. Yang Katolik, yang Kristen ya, Protestan, yang Ortodok, lah itu beda-beda alirannya. Ya, dia malah syukurin itu. Ya. Dia malah terima kasih sama Israel. Ya, ini lucu. Kalau kita kan enggak, umat Islam. Apapun alirannya, kalau kita dizalimi, kita akan bela dia. Ya, umat Islam, ya, Sunni yang beralih mazhabnya Asy'ari, Maturidi, macam-macam ya, Syafi'i, mazhab Hambali, bahkan mungkin juga Syiah, ya, kalau dia dizalimi sama Amerika ya kita bela. Kan nggak ada ceritanya kita biarin aja Amerika hancurin dia, kita dorong-dorong dia, enggak. Walaupun kita beda nih sama Syiah, kita benci sama dia karena dia menghina istri sahabat Rasulullah, ya, menuduh Quran itu palsu dan sebagainya. Kita nggak suka dengan ajaran mereka, kita benci. Ya, tapi kalau mereka dizalimi oleh orang kafir, kita juga bela. Paling tidak dengan lisan. Ya, itu sebuah perbuatan zalim dan kita tidak mendukung itu. Nah,
Jadi ini sikap Islam itu seperti itu ya. Nah, maka dalam ajaran Islam itu meskipun demikian tidak otomatis Islam itu anti Yahudi, anti Israel, Islam itu anti Kristen, tidak otomatis, tergantung situasi kezalimannya seperti apa. Tapi satu fakta di akhir zaman, dalam hadis Rasulullah yang sahih mengatakan la taqumus sa'ah hatta yuqatilal muslimun al yahud. Ya, coba dicek tuh hadisnya sahih nggak itu, Ustaz Nur Fajri ya. Ini ada ulama kita dari Depok, ya, jauh-jauh dari Depok. Ya, sini orang dari Romangun, Matomang, ya, selemparan batu sampai Depok jauh. Ya, nah, tuh tanya tuh hadis sama beliau ya. Tidaklah terjadi hari kiamat sampai orang Islam memerangi Yahudi. Nah, maksud di situ gimana Ustaz Fajri? Orang Islam memerangi Yahudi itu sebagai agama atau kezalimannya? Nah, ini kan perlu dirinci itu nanti. Ya. Kalau menurut saya, hemat saya itu karena kezalimannya, dan Allah sudah menyatakan itu dengan lisannya Nabi Muhammad SAW. Kalian akan menghadapi kezaliman Yahudi di akhir zaman itu berkali-kali lipat, lebih berat, lebih besar daripada orang Kristen dahulu menzalimi kalian. Jadi memang inilah tempo akhir zaman sekarang. Tidak akan terjadi hari kiamat sebelum umat Muslim memerangi orang-orang Yahudi. Di sini disebutkan orang-orangnya, al-Yahud, orang-orang Yahudi. Ya, sampai orang Yahudi itu akan lari ngumpet di belakang batu, pohon, semuanya. Ya, semuanya mengatakan kepada Muslim, ya Muslim hadza Yahudiyun warai faqtul. Wahai Muslim, nih di belakang saya ada orang Yahudi ngumpet, bunuh aja dia. Nah, kan begitu. Kecuali satu pohon Qorqat yang melindungi Yahudi dari serangan umat Islam. Nah, saya kira itu bagian dari rencana di akhir zaman, termasuk bagian dari akidah kita adalah percaya kepada qada dan qadar. Itu qadanya apa? Itu di surat Al-Isra 4 sampai 8, wa qadaina ila bani Israila fil kitabi la tufsidunna fil ardi marrataini wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Itu perlu pembahasan khusus ya Bapak Ibu, tafsirnya bagaimana nanti tafsir secara analitik itu dibongkar dari ayat 4 sampai 8. Itu menarik karena Al-Quran menggunakan kata qadaina, kami telah menetapkan. Berarti bagian dari qada dan qadar. Bahwa di akhir zaman ini termasuk di masa Rasulullah itu udah akhir zaman kan? Ya, bu'istu ana wa sa'ah kahataini, ya, jarak antara aku diutus dengan hari kiamat itu seperti 2 jari, dekat. Maka Nabi diutus itu, bahkan Nabi wafat itu udah tanda akhir zaman, tanda hari kiamat mau datang. Walaupun itu tanda yang masih lama gitu ya. Tapi sekarang udah semakin lama kan dari Nabi hidup gitu. Nah, ini mungkin tanda itu sekarang ya, kerusakan Bani Israil yang pertama karena menolak dakwah Islam dengan adanya apa? Pengkhianatan Bani Qainuqa, Bani Nadir tadi mau membunuh Nabi, Bani Qainuqa karena mereka melecehkan seorang perempuan ya, muslimah di Madinah, tersangkut bajunya, kemudian minta tolong ini perempuan ya, karena bajunya auratnya disingkap oleh Yahudi, maka dibantuin, dibunuhlah orang Yahudi yang melakukan itu. Kemudian yang membantu ini kemudian dikeroyok rame-rame oleh orang Yahudi sehingga sampai mati. Maka Rasulullah menghukum mereka ya, mengirimkan pasukan untuk menghukum Bani Qainuqa dan Bani Quraiza karena mereka berkomplot untuk menolong orang musyrik di perang Ahzab gitu. Jadi seperti itu ya. Nah, terakhir, apakah maternalistik antara Yahudi dengan Minangkabau itu ada kemiripan dan kesamaan karakter? Saya kira tidak. Ya, beda filosofinya. Kalau filosofi Minang itu ingin menghormati, menjunjung tinggi ibu, ya. Kalau orang Yahudi, ya dia agak filosofinya mungkin perlu diteliti lagi, digali ya. Kalau saya menarik itu kajian
yang mengatakan bahwa untuk menutupi ya darah keaslian biologis anak itu, ya, karena maternalistik berarti dia hanya dari ibu. Nah, bisa jadi ibu ini bergaul dengan siapa aja gitu, ya, pokoknya diterima dia, ya. Nah, tentu masuknya Islam ke Minangkabau saya kira bukan tahun 7 Hijriah ya. Ya, bukan tahun 7 Hijriah itu. Mungkin abad ke-7 ya. Mungkin baru masuk ke Pariaman abad ke-7. Kalau abad ke-7 Hijriah masuk akal. Tapi kalau tahun ke-7 Hijriah, ya para sahabat masih di dalam Madinah. Belum ada yang keluar negeri, futuhat, ya. Belum sampai ke Padang, ya, jauh amat. Ya. Ke Cina aja belum. Ya, masa udah melipir ke Padang? Belum ke Cina. Saat bin Abi Waqqas dia udah sampai Cina sono, Xinjiang. Ya, Utsman bin Affan sampai Azerbaijan. Perangnya kan terkenal tuh, perang Azerbaijan. Sehingga menyebabkan apa? Mushaf itu disatukan. Itu kan sejarahnya begitu. Karena ada perbedaan qiraat, satu guru tapi beda guru, beda bacaan qiraat. Nah, itu perang Azerbaijan, banyak penghafal Quran yang wafat. Nah, itu sejarahnya. Jadi sampai ke Mesir, sampai kemana-mana, sampai ke India, ya. Ada jejak sahabat Nabi di sana. Ya, mungkin baru sampai Nusantara ya abad ke-7 ya. Walaupun ada yang juga mengatakan abad pertama Hijriah ya. Mungkin itu yang lebih tepat. Abad pertama Hijriah oke. Berarti masih di masa-masa Daulah Bani Umayyah ya. Tapi kalau tahun ke-7 Hijriah udah masuk ke Padang, Pariaman, saya kira jauh itu ya. Perlu diverifikasi ulang lagi. Terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di zaman dan era global yang semakin menuntut kita untuk terus bergerak, ada kebutuhan yang senantiasa harus kita penuhi dalam kehidupan kita. Zaman di mana segala kebutuhan terasa sangat mendesak. Salah satunya adalah kebutuhan sarana dakwah Al-Quran sebagai pusat peradaban. Al-Fahmu Institute hadir demi menjawab kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran di era masa kini. Kami melihat latar belakang yang ada untuk menjawab tuntutan seperti kebutuhan sarana dakwah Al-Quran yang meningkat di ibu kota, kebutuhan akan pusat pembibitan hafiz Al-Quran, kebutuhan pusat pengkajian Al-Quran, kebutuhan akan pusat dakwah kreatif berbasis Al-Quran, kebutuhan sarana media perekat umat Islam, ibu kota dan Indonesia, juga kebutuhan akan adanya sarana pusat kaderisasi guru tahfiz dan mufasir di ibu kota. Yayasan Al-Fahmu International Indonesia sedang membangun gedung pusat dakwah Quran yang berlokasi di Jalan Pengukiran 3, Pekojan, Tambora, Jakarta Barat. Gedung pusat dakwah Quran ini insya Allah akan menjawab tantangan dan kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran yang ada, seperti yang digagas oleh Direktur Al-Fahmu Institute, Kiai Haji Fahmi Salim MA, yaitu tugas peradaban kita semua adalah untuk berperan dalam menerjemahkan cetak biru peradaban, yaitu Al-Quran, dalam dunia nyata. Kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam perdagangan yang tidak merugi ini, sebagaimana yang disampaikan dalam Al-Quran Surat Fatir ayat 29-30, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat, dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka, dengan diam-diam atau terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka, dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Gedung Pusat Dakwah Quran Al-Fahmu Institute terdiri dari 4 lantai, di mana di lantai 1 terdapat Masjid Quran Mulia, dan di setiap lantainya insya Allah diperuntukkan demi berlangsungnya tugas mulia dalam perjuangan dakwah Al-Quran.
Berikut adalah rencana anggaran biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan gedung pusat dakwah Quran. Dalam kesempatan yang mulia ini, kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam gerakan sedekah Lailatul Qadar di setiap malam ganjil di bulan Ramadan. Salurkan melalui nomor rekening berikut ini. Al-Fahmu Institute, bahagiakan Indonesia dengan dakwah Quran.